murid-murid saya ini kan punya karakteristik yang berbeda dengan murid lain. Buku-buku paket yang ada ketika saya menggunakan tampaknya kurang pas dengan murid saya. Disitulah saya mulai berpikir ketika saya mengajar, saya mulai menuliskan apa yang murid saya tidak pahami, lalu saya membuat langkah-langkah seperti itu. Nah, dari situlah saya kemudian membuat buku. Ada BSE ya, Pusbuku, kemudian juga menulis modul untuk Yayasan Muhammadiyah. Pertama yang harus kita lakukan adalah pahami murid. Modul dalam artian buku pegangan siswa, kita lebih tahu karakteristik anak kita. Jadi kita bikin modul sesuai dengan karakter anak. Yang saya didik adalah calon pemimpin saya. Halo Sobat YPHK, kembali lagi bersama saya Utami di dalam podcast YPHK. Sukses bersama YPHK. Baik Sobat YPHK, saat ini di dunia pendidikan, Bapak Ibu guru, para pengajar pasti sedang banyak yang galau-galau nih tentang bagaimana sih apa sih yang bisa kita lakukan terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Nah, di dalam podcast kita kali ini terutama tentang apa itu modul, perlu nggak sih seorang pendidik, guru itu menyiapkan modul atau modul ajar atau bagaimana itu tentang modul. Nah, untuk hari ini podcast kita akan membahas hal tersebut. Nah, saat ini sudah hadir di samping saya narasumber yang sangat tahu persis tentang modul. Baik, untuk lebih jelasnya kita ikuti podcast kita hari ini. Halo, selamat pagi Bu Rom. Selamat pagi. Ya, boleh perkenalkan diri Bu Rom? Boleh. Teman-teman sahabat podcast YPHK, perkenalkan nama saya Romiatun. Saya ini juga guru ya. Saya juga seorang penulis modul dan saya juga seorang penulis buku pelajaran. Jadi karir saya di bidang perbukuan itu saya mulai dari bekerja di penerbitan Bu dulu saya. Jadi begitu saya lulus, saya jadi editor. Kemudian saya jadi guru, lalu saya berpikir murid-murid saya ini kan punya karakteristik yang berbeda dengan murid lain. Buku-buku paket yang ada ketika saya menggunakan tampaknya kurang pas dengan murid saya. Disitulah saya mulai berpikir ketika saya mengajar, saya mulai menuliskan apa yang murid saya tidak pahami, lalu saya membuat langkah-langkah seperti itu. Nah, dari situlah saya kemudian membuat buku. Itu kemudian saya ajukan ke waktu itu di ada BSE ya, Pusbuku. Alhamdulillah buku saya lolos, ada buku bahasa Indonesia kelas 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dan SMP kelas 7. Nah, di situ mulailah karir saya menulis buku, kemudian juga menulis modul untuk Yayasan Muhammadiyah. Oh, iya, itu kalau berhubungan dengan buku. Oh iya. Narasumber kita kali ini agak spesial ya, langsung didatangkan dari Jogja ya Bu. Iya, langsung dari Jogja, ini jauh. Ya, baik tadi sedikit tentang modul, menarik ini kayaknya Ibu. Kadang terlintas gitu, kita pengen berbuat sesuatu ke murid, kita pengen melakukan sesuatu ke murid, tapi apa bentuknya? Tadi Bu Rom sudah menjelaskan salah satu bentuknya adalah terkait dengan pembuatan modul, menyadari bahwa ternyata karakter anak tidak sama gitu. Baik, nah ketika mau membuat modul itu Bu, kira-kira apa sih yang harus pertama dilakukan seorang guru gitu? Iya, jadi memang pertama yang harus kita lakukan adalah pahami murid. Jadi adanya kurikulum Merdeka ini saya juga bahagia. Itu kebahagiaan tersendiri, karena apa? Karena kita guru itu diminta untuk memahami murid. Bagaimana kesiapan belajar mereka, bagaimana gaya belajar mereka, kemudian apa minat mereka gitu kan kita tuh harus tahu gitu loh. Nah dari situlah kita beranjak. Nah kalau kita sudah memahami awalnya atau modal dari murid itu, maka apa sih yang harus kita berikan untuk murid? Nah ini kita buat modulnya juga tidak terus sesuai dengan apa yang kita suka. Kita bahasa Indonesia kan ya. Jadi bacaan-bacaannya ini
kita utamakan yang disukai murid-murid gitu. Tapi ya tidak terus hanya untuk 5 murid, tidak, karena kita tahu minat tadi ya, kita menjaring dulu murid saya tuh minatnya kemana nih gitu kan. Oh misalnya banyak yang suka K-pop misalnya ya. K-pop, iya. Nanti berarti di dalam modul itu ada dong teks-teks mungkin tokoh atau biografi tokoh tentang K-pop gitu. Seperti itu. Atau mungkin pemain sepak bola. Bisa nanti di tema-tema tertentu itu dimasukkan sehingga anak-anak itu ada yang aku suka gitu kan. Bahkan ada yang menarik gitu. Seperti itu. Jadi kita modal dasarnya adalah tahu gaya belajar siswa, minat siswa, lalu siswa kita ini kesiapannya belajar itu seperti apa. Itu yang itu pertama. untuk bahannya, materinya Iya. ya Bu ya. Nah sedangkan guru sendiri mungkin juga pulanya masih lama nih Bu. Kita tahu kurikulum yang sekarang ini kan ada ATP, TP. Nah dari yang pemerintah standarkan itu mungkin Bapak Ibu guru masih bingung ya. Ini harusnya kelas 7 nih temanya apa? Masih seperti itu kah atau ya itu tadi berangkat dari karakter siswa atau gimana itu? Jadi berangkat dari karakter siswa dulu, minat siswa yang tadi saya sampaikan pertama, kesiapan awal itu memang penting. Kemudian sebagai guru mapel bahasa Indonesia ketika kita membuat modul pun ya kita harus paham CP, capaian pembelajaran, karena itu minimal yang harus kita lakukan. Nah nanti dibuka ya CP untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah dari situ itu kan ada 4 elemen ya. Ada membaca, menyimak, ada berbicara, mempresentasikan, kemudian ada menulis seperti itu. Nah itu kita pahami betul. Setiap CP, setiap elemen itu mempunyai karakteristik. Jadi CP membaca dan memirsa, ya kan? Membaca dan memirsa itu bunyinya seperti apa? Lalu teks yang bisa masuk ke situ teks apa? Seperti itu. Nah, kita pahami dulu CP-nya, lalu kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Gitu. Lalu ke ATP. Alurnya seperti apa? Nah, itu alur itulah penting sekali itu kita jabarkan. Jadi awal anak itu harus belajar apa dulu untuk mencapai CP ini itu pertamanya bagaimana itu loh, beralur. Berarti itu. Gini ya Bu ya. Kalau dulu mungkin kan pemikiran kalau kelas 7 belajarnya yang mudah, teksnya yang ringan-ringan gitu. Nah kalau kelas 8 sebenarnya masih bisa kan, misalnya gini, kalau dulu kan temanya sudah ditentukan nih Bu. Nah kalau sekarang ini berarti boleh dong kalau misalnya 7, 8, 9 sama-sama belajar teks fabel. Cuma mungkin tingkat kesulitannya dibedakan. Apakah itu memungkinkan juga? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya, saya katakan bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau yang kelas 7 baru mengenal fabel, mengenal unsur intrinsik, mungkin kelas 8 kalau masih mau dilanjutkan belajar fabel, menulis fabel mungkin sudah mulai bisa. Pas elemen menulis seperti itu. Tapi juga kita lihat CP-nya. Apakah CP di kelas 7 dan kelas 8 itu bisa ya dengan teks itu gitu kan. Tapi memang bisa ya kalau misalnya ada fiksi non fiksi, kita bebas memilih nih fiksinya itu nanti mau yang fabel atau mau yang fantasi atau nanti mau kecerpen gitu kan. Nah itu kita memang dibebaskan gitu. Kalau untuk elemen-elemen itu apakah harus sama ya Bu persenannya? Misalnya harus dibanyakin mendengarkannya atau harus sama nih porsinya antara menulis dengan mendengarkan, atau porsinya untuk anak kelas 7 nih banyaknya mending dia ini gitu. Ada nggak aturannya atau ya udah sebenarnya tergantung gurunya atau gimana? Jadi aturannya memang tidak ada ya. Tidak ada aturan gitu. Ya kita sendiri yang kebijakan dari kita lah. Kita tahu karakter anaknya. Oh dia senang berbicara misalnya, bisa jadi nanti kita beri porsi berbicaranya lebih banyak. Oh dia senang menyimak, kita kasih porsi menyimaknya bisa jadi lebih banyak. Oh tipe anak saya gaya belajarnya visual, dia suka membaca, habis membaca dia suka menulis, itu bisa jadi nanti porsinya banyak di situ. Itulah makanya dari awal tadi saya katakan kita kenali dulu kesiapan anak, kita kenali dulu minatnya anak, gaya belajarnya anak, seperti itu. Itu nanti kan memang berpengaruh sekali kepada modul yang kita tulis, karena kan di sini porsinya tidak ditentukan gitu loh, hanya kita diberi CP ini, nanti TP-nya saja kita tentukan sendiri berdasarkan kata kerja yang ada di situ. Lalu kita ATP-nya juga kita atur sendiri seperti itu. Oke, baik, tadi ngomong tentang modul ATP. Kalau modul dengan modul ajar bedakah itu Bu? Iya.
Modul ajar untuk saat ini kita mengenalnya sebagai RPP, rencana pembelajaran gitu. Jadi kita setiap guru kalau mau mengajar itu kita harus membuat modul ajar. Kalau modul dalam artian buku pegangan siswa atau murid, ya ini memang buku yang dibuat. Buku, artinya buku ini digunakan oleh murid-murid kita, bisa digunakan di sekolah bersama guru dan bisa digunakan secara mandiri di rumah dibantu orang tua. Jadi modul ini memang sebisa mungkin kita buat, di situ ada campur tangan orang tua. Nanti orang tua mengarahkan apa. Seperti itu di dalam modul itu memang speknya ada. Sehingga ketika tidak ada guru, murid belajar sendiri, ketika di rumah murid belajar dengan orang tua. Nah, modul itu istimewanya itu karena apa? Karena kita lebih tahu karakteristik anak kita. Jadi kita bikin modul sesuai dengan karakter anak. Maka modul yang dibuat oleh Bu Tami dengan modul yang saya buat tentu beda. Begitu. Karena di sini kan yayasannya Katolik ya. Saya yayasannya Muhammadiyah. Tentu isinya saja beda, dari teks-teksnya tentu beda. Tapi kalau buku teks nasional itu ya semua agama, semua budaya ada di situ. Tapi ketika modul itu nanti kita sesuaikan dengan kondisi kita, seperti itu. Jadi terlihat sekali modul ini kekhasannya ya, dari sekolah atau lembaga itu ya. Oke. Tadi saya cukup tertarik ketika Bu Rom mengatakan, modul ini salah satu kelebihannya ternyata melibatkan orang tua. Nah, itu gimana Bu? Maksudnya gambarnya orang tuanya harus ngapain nih? Misalnya ikut bantu ngerjain kah atau gimana gitu? Gambaran biar sobat YBHK tahu nih, ternyata modul ini cukup bagus juga karena memang orang tua tidak sekedar ketika menyerahkan ke sekolah sudah sepenuhnya terus nih anak saya udah saya titipkan gitu. Gitu. Jadi tadi saya mengatakan modul itu kan bisa kita beri peran orang tua di situ. Jadi nanti di dalam modul dituliskan apa peran orang tua. Gitu. Jadi kan nanti ada peran siswa, peran guru, peran orang tua. Kemudian di dalam langkah-langkah kegiatannya itu nanti di situ kita kasih tuh. Anak itu kan belajar itu kan karena kontekstual, ya kan, kontekstual learning gitu kan. Kita menyesuaikan itu ketika di rumah ya nanti kegiatannya bisa dengan orang tua, misalnya anak kelas 7 itu kan ada teks prosedur, prosedur teks. Misalnya memasak di rumah, tentu saja anak-anak yang tidak bisa melibatkan orang tua, tanya sama ibunya bumbu resep ini mau buat sate misalnya bumbunya apa, langkah-langkahnya seperti apa kan yang tahu orang tuanya. Selain juga dia bisa browsing sendiri kan. Tapi orang tua kan bisa mengarahkan seperti biar untuk safety juga buat anak-anak gitu. Nah ini contohnya seperti itu. Jadi nanti materi-materi tertentu kita sesuaikan dengan lingkungan belajar anak baik di rumah atau di sekolah. Kalau di sekolah itu tentu dengan kita, kalau di rumah itu orang tua bisa ikut serta. Dituliskan jelas di modul begitu. Luar biasa sekali ya ternyata gambaran tentang modul nggak sesederhana saya pikir, hanya kayak membuat buku itu loh, ada materinya terus nanti ada latihan soalnya, ternyata ada juga tentang perlibatan orang tua. Baik, bagus sekali. Baik Bu Rom, selain tadi harus tahu persis karakter siswa dan tahu tentang CP-nya, nah kira-kira proses ketika membuat modul ini apalagi yang harus dikuasai oleh guru atau yang harus dilakukan gitu? Yang dikuasai guru ya selain kedua hal itu ya memahami materi, jelas. Tanpa memahami materi guru tidak akan bisa menulis. Dengan memahami materi teks teks prosedur, teks fiksi, harus tahu karakteristik itu, harus benar-benar mau membaca juga. Apa yang cocok untuk murid saya? Usia remaja, usia anak, itu kan bacaannya beda. Kalau perlu guru itu membuat bacaan-bacaan sendiri yang disesuaikan dengan kondisi anak. Nah, kan kita kan di sini kan literasinya harus bagus. Guru itu harus literasinya bagus, numerasinya bagus, biar ketika membuat bahan ajar atau modul itu teks-teksnya pun bagus untuk anak, gitu. Jadi kalau perlu ya diawali dengan kalau bahasa Indonesia bisa membuat bacaan-bacaan yang disesuaikan dengan anak. Literasinya untuk masuk. Pembuatan modul ini sendiri kalau
sumbernya dari lain, misalnya kita ambil bacaan, apa etikanya nih Bu yang harus diletakkan di sebuah modul? Boleh nggak sih kita ambil dari tempat lain? Boleh. Gitu? Jadi untuk teks-teksnya boleh kita ambil dari tempat lain, tetapi yang sesuai dengan anak kita ya. Sekali lagi sesuai dengan anak-anak kita tulis sumbernya. Misalnya kita ambil dari bukunya Bubu misalnya ya tulis dong Bubu edisi berapa, tanggal berapa di situ. Sehingga kita tidak plagiat. Itu kita ambil di situ. Misalnya disesuaikan ya ambil dari Bubu disesuaikan. Itu juga boleh. Tapi nggak ada aturan ya, misalnya jangan semuanya terus ngambil dari luar gitu. Enggak juga. Enggak. Boleh. Selama kalau misalnya guru memang tidak mampu membuat teks, ya sudah ambil dari luar tapi yang sesuai. Lalu cantumkan juga daftar pustakanya di situ. Jangan sampai kita membuat apalagi untuk anak kita mengambil dari luar tapi tidak kita beri keterangan. Nah, itu nanti ngajari anak untuk berbuat tidak baik, plagiat. Jadi kita sebisa mungkin sesederhana mungkin mengajarkan kejujuran, mengajarkan bahwa oh ini hasil jerih payah kita. Jadi foto-foto apapun ya kita beri ya. Misalnya kita difoto nih, nanti kita podcast ini difoto, yang foto teman kita, kemudian kita tulis nih. Itu dokumennya siapapun bisa kita tulis di situ, harus ditulis. Foto pribadi Bu Tami misalnya, kita tulis bahwa ini foto saya. Kalau kita ngambil di Google ya kita tulis juga, gitu. Dari mana kita ngambilnya. Jadi tidak boleh sedikit pun kita tidak mencantumkan asal dari gambar atau teks. Jadi harus wajib hukumnya. Ini menarik ya Bu. Tapi ketika kita membuat sesuatu, memulai sesuatu, tentu ada tantangannya kan pasti. Betul. Nah gimana nih Bu trik atau tipsnya nih untuk menghadapi tantangan atau hambatan yang mungkin kita di awal-awal menggebu-gebu nih gitu. Terus tapi ujung-ujungnya kira-kira tantangan apa nih ketika pembuatan modul? Iya, biasanya manusia itu cenderung kalau sendiri itu rasa malas muncul, kita larut di dalamnya. Iya kan? Makanya di sini kita harus berkolaborasi. Satu, kita berkolaborasi karena dengan teman itu nanti bisa saling mengingatkan. Ya kan? Pertama kumpul dulu kan ada MGMP kan. MGMP bahasa Indonesia. Nah, nanti disepakati nih. Dibagi. Kita bikin modul kelas 7 siapa, modul kelas 8 siapa, modul kelas 9 siapa. Semester 1 siapa, semester 2 siapa. Materinya apa kan disepakati semua tuh. Bareng terus nanti kita sepakati lagi deadline-nya. Gitu. Pertama kita bikin rancangan dulu nih seperti ini. Lalu dari rancangan ini kita bikin dulu tuh satu bab dulu ya gitu kan. Satu bab dulu dinilaikan dulu. Kita presentasikan kira-kira cocok nggak nih dengan karakteristik murid-murid kita. Kan gitu ya dari mapel ini. Kalau cocok dinilaikan gitu, mungkin kita bentuk tim penilai juga boleh gitu kan. Mungkin yang lebih senior lagi dari Bapak Ibu guru di sini nggak apa-apa, lebih bagus gitu kan. Lebih teliti, orangnya betul-betul memahami tentang karakteristik siswa-siswi di sini gitu kan. Itu kita buat. Jadi nanti saling mengingatkan di situ. Jadi ada penanggung jawab yang selalu mengingatkan Bapak Ibu guru yang menulis modul tentang timeline-nya. Kemudian ada tim penilai juga atau tim editornya. Itu penting juga. Gitu. Jangan sampai kita nulis gak ada editornya. Kita nulis tuh kadang-kadang udah serasa benar tapi ternyata ini titiknya masih salah, huruf kapitalnya masih salah, tanda petiknya masih salah, gitu. Sederhana tapi mengganggu. Bahasa Indonesia. Betul, apalagi kita bahasa Indonesia. Sederhana tapi sangat mengganggu sekali. Iya sih. Baik. Tadi Sobat YBHK sudah mendengar ya bahwa kuncinya adalah perlunya kolaborasi. Betul. Ya, untuk meminimalisir tantangan yang dihadapi ketika membuat modul. Oke, baik. Kira-kira ada tips Bu supaya para pendidik Sobat YBHK ini semangat gitu Bu untuk perlu loh ayo kita semua berpartisipasi demi perkembangan sekolah, demi peserta didik kita. Iya, bagus sekali ya. Jadi tipsnya tuh gini, kalau saya pribadi tuh gini. Yang saya didik adalah calon pemimpin saya. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau misalnya 20 tahun lagi kita dipimpin oleh anak-anak kita yang kurang baik. Karakternya tidak baik, kognitifnya tidak baik, dan semuanya kurang baik. Saya nggak kebayang Indonesia mau jadi apa. Ketika saya tua, saya mau seperti apa, saya nggak kebayang. Jadi tipsnya itu aja sebenarnya, gampang. Kita itu mendidik calon pemimpin.
mau dipimpin orang seperti apa gitu loh. Iya. Kita yang membentuk dari sekarang, apalagi anak remaja SMP loh, hati-hati loh. Keteladanan itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi bagus sekali kalau Bapak Ibu guru itu membuat modul. Jadi modulnya nanti kan ada nama Bapak Ibu guru. Kita sampaikan ini yang bikin Bapak Ibu guru buat kalian karena rasa sayang kita sama kalian. Yes. Seperti itu, sederhana. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Rom untuk sharingnya hari Iya. ini. Meski tidak lama, tetapi kita bisa mengambil intisarinya bahwa mari kita sama-sama bergandeng sama-sama untuk mewujudkan sekolah yang memiliki peserta didik yang nantinya bisa memimpin bangsa ini Betul. menjadi lebih baik lagi. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Rom atas Sama-sama. waktunya. Demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa kembali. Sukses bersama YPHK.